Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, khususnya pelajar SMA. Kali ini saya akan membahas tentang topik fisika, yaitu gerak lurus. Nah, gerak lurus itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi misalkan ada sebuah mobil ya, bergerak dalam lintasan yang lurus dari kiri ke kanan misalkan. Nah, ini namanya gerak lurus. Jadi lintasannya berupa garis lurus. Nah, gerak lurus sendiri itu terbagi menjadi dua bagian ya. Yaitu ada yang disebut dengan gerak lurus beraturan, disingkat GLB, dan ada yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya GLB itu kecepatannya itu tetap ya. V itu tetap. Nah, sedangkan GLBB itu yang tetapnya itu adalah percepatannya ya, atau A-nya. Itu tetap. Nah, misalkan ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, mobil tersebut bergerak lurus, tidak direm, tidak digas ya. Maka itu kecepatannya tetap sehingga termasuk kepada GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, ketika mobil tersebut digas misalkan, maka kecepatannya akan berubah misalkan dari 60 km per jam menjadi 80 km per jam. Berarti di sana ada perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itu dinamakan percepatan ya. Jadi perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Delta V per delta T. Delta V itu adalah perubahan kecepatan, delta T itu selang waktu. Nah, begitu ya bedanya antara GLB dan GLBB. Nah, kemudian kalau kita lihat secara grafiknya, untuk kita bahas satu-satu, misalkan GLB dulu ya. GLB. Nah, itu grafik antara tadi kecepatan terhadap waktu, itu grafiknya seperti ini ya. Horizontal, menunjukkan bahwa kecepatannya tetap dalam semua waktu, itu kecepatannya tetap ya, V-nya tetap. Nah, di sini nanti akan muncul grafik jarak terhadap waktu ya. Nah, S itu jarak, T itu waktu. Nah, nanti grafiknya seperti ini. Ini S0. S0 itu adalah posisi awal. Grafiknya seperti ini. Nah, nanti ada hubungan antara jarak, kecepatan dan waktu ya. Itu bahwa jarak itu sama dengan V dikali T. S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Itu GLB. Kemudian GLBB. Pada GLBB itu grafik diawali dengan V terhadap T ya. V terhadap T, kecepatan terhadap waktu, itu grafiknya seperti ini ya. Atau bisa aja ke bawah ya. Kalau
ternyata kecepatannya semakin menurun. Kalau ini kecepatannya semakin naik ya. Nah, kemudian grafik jarak terhadap waktu atau S terhadap T ya, itu berupa parabola ya, kurva parabola. Nah, misalkan seperti ini. Nah, gitu. Nah, di sini terdapat 3 rumus penting di dalam GLBB. Yang pertama itu mencari rumus jarak ya. Jarak S sama dengan S0 ditambah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, begitu ya. Kemudian di sini S itu adalah posisi akhir, S0 itu posisi awal, V0 itu kecepatan awal, T itu waktu, A di sini adalah percepatan. Kemudian rumus berikutnya ada rumus seperti ini, Vt sama dengan V0 ditambah AT. Vt di sini ada kecepatan akhir, V0 ini kecepatan awal, A percepatan, T waktu. Nah, kemudian ada rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali delta S. Nah, di sini ada delta S. Delta S itu adalah jarak ya atau perpindahan. Nah, ini tiga rumus ini dalam GLBB ini harus kita pahami dan hafalkan ya, nanti sering muncul di soal-soal. Nah, kita lihat misalkan contoh soalnya seperti ini ya. Contoh soal. Misalkan ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tertentu, misalkan kecepatan 40 km per jam. Nah, kemudian digas mobil tersebut dengan percepatan ya, A misalkan 2 meter per sekon. Nah, sehingga berada pada posisi seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa kecepatan mobil setelah digas ya? Ini 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berapakah kecepatan di sini? Nah, kita gunakan dari ketiga rumus ini mana yang cocok ya sesuai data yang ada di sini. Ada Vt yang ditanyakan, kemudian di sini ada kecepatan awal dan A. Nah, kita gunakan ini rumus yang kedua yang cocok. Maka Vt itu sama dengan V0 ditambah AT. Oh sorry, ini ada data yang kurang ya. Vt-nya berapa setelah selang waktu T-nya misalkan di sini 10 detik ya, 10 detik. Nah, maka di sini V0-nya 40 km per jam. Nah, 40 km per jam karena satuannya masih dalam kilometer per jam, maka kita konversikan dulu ke dalam meter per detik ya. Jadi nanti di sini aja di bawah 40 km per jam. Nah, kita ubah ke meter per detik ya. Berarti di sini 40.000 meter dibagi 1 jam itu sama dengan 3.600 detik ya. Kita coret. Nah, ini coret jadi 9, berarti ini sama dengan 100/9 gitu ya. 100/9 meter per sekon. Nah, V0-nya jadi 100
per 9. Ditambah A-nya tadi 2, kemudian T-nya 10. Berarti di sini 100 dibagi 9 ya. 100 per 9 ditambah 20. Nah, ini kita samakan penyebutnya, berarti 100 per 9 ditambah 180 per 9. Nah, jadi 280 per 9 sama dengan 280 per 9 ya, meter per sekon gitu ya. Nah itu ya hasilnya. Nah itu contoh, salah satu contoh dalam gerak lurus berubah beraturan. Nah coba sekarang berapa ya, ini latihan jawab, hitung. Misalkan ada mobil, awalnya dia kecepatannya misalkan di sini 36 km per jam. Nah, kemudian digas dengan percepatan misalkan di sini 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berapakah kecepatan mobil setelah T-nya waktunya itu misalkan 5 sekon ya. Berapa VT-nya? Nah, silakan kalian jawab sesuai dengan yang telah dicontohkan. Nanti jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Demikianlah penjelasan tentang gerak lurus, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.